Jika hanya ada satu orang di muka bumi ini, prinsip yang berlaku hanyalah prinsip otonomi atau kebebasan untuk mengatur dirinya saja. Prinsip-prinsip yang lain seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan keharusan untuk tidak mencelakai orang lain dengan sendirinya tidak akan berlaku. Karena itu, ketika berbicara tentang moral atau etika, individu harus dari mulai dipandang sebagai individu di tengah kumpulan individu lain dengan hak, kewajiban, kebutuhan, keinginan, usaha pencapaian tujuan, keyakinan, dan pola pandang yang kompleks. Dengan kata lain, untuk lebih memahami bagaimana penerapan etika dalam kehidupan, orang pada akhirnya harus memahami beberapa prinsip dasar yang berlaku dan menjadi pertimbangan dalam penilaian etis suatu perbuatan. Antara lain, the principle of non-maleficence. Dalam prinsip ini, seorang tidak boleh melakukan perbuatan atau tindakan yang bisa mencelakai atau membawa mudarat bagi orang lain. Seorang yang melakukan tindakan kejahatan seperti memukul, melukai, mencederai orang lain berarti melakukan tindakan yang berhaluan dengan prinsip moral. Prinsip ini berlaku dimanapun karena tidak mungkin ada aturan seseorang bisa melakukan tindakan mencelakai orang lain secara bebas. The principle of beneficence. Dalam prinsip ini, tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus membawa kebaikan pada dirinya dan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang memiliki keharusan untuk memasukkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan dan perilakunya. Dalam bentuk sederhananya, tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus bernilai positif dengan tidak merugikan orang lain di sekitarnya. Jika suatu tindakan memiliki dampak negatif pada dirinya, hal tersebut akan berlaku sama pada orang lain. Karenanya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. The principle of autonomy. Dalam prinsip ini, setiap orang harus menghormati dan menghargai otonomi orang lain, terutama terhadap putusan dan pilihan yang dibuat oleh seseorang dalam hidupnya. Dalam hal ini, kita harus bisa memandang bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri dan kita tidak bisa mencampuri hak tersebut sejauh apa yang dilakukannya tidak melanggar batasan dan hak yang lainnya. Meski demikian, autonomi atau kebebasan seseorang dalam bertindak juga harus dibatasi jika ia melakukan hal yang berbahaya bagi orang lain ataupun dirinya sendiri. Pada beberapa kasus, kebebasan juga harus dibatasi agar ia bisa membawa kemaslahatan bagi orang lain atau kesejahteraan orang banyak. The principle of justice. Dalam prinsip ini, kita harus memperlakukan kasus yang sama dengan cara yang sama, terutama dengan berpegang pada nilai kesetaraan, kebutuhan, kontribusi, dan upaya yang dilakukan. Kesetaraan berarti setiap keuntungan dan beban yang ditanggung harus didistribusikan secara merata. Kebutuhan berarti mereka yang memiliki kebutuhan lebih besar seyogianya mendapat manfaat yang lebih banyak pula. Kontribusi berarti bahwa setiap orang harus mendatangkan kebaikan sejauh yang mereka bisa. Dan prinsip upaya berarti setiap orang harus mendapatkan manfaat atau keuntungan sesuai dengan besaran tindakan atau usaha yang ia lakukan. 4 prinsip tersebut yang menjadi dasar dalam perumusan standar moral yang ada. Tanpa adanya pemahaman akan prinsip-prinsip dasar, sulit bagi seseorang untuk melakukan tindakan atau membuat putusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral secara umum.